Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Marlina dengan NIM 19651011 dari jurusan akuntansi, program studi D4 Akuntansi Manajerial, Politeknik Negeri Samarinda. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mata kuliah Pengauditan 1 bagian bab 2 yaitu kecurangan. Kecurangan, fraud. Kecurangan dalam bahasa Inggris disebut fraud. The Institute of Internal Auditor di Amerika mendefinisikan kecurangan mencakup suatu ketidakberesan dan tidak ilegal yang dicirikan dengan penipuan yang disengaja. Ia dapat dilakukan untuk hal yang bermanfaat atau hal yang merugikan organisasi oleh orang dalam atau orang luar organisasi. Unsur-unsur dan bentuk-bentuk dari kecurangan. Unsur-unsur terdapat 7. Yang pertama, harus ada penyajian yang keliru. Yang kedua, dari suatu masa lampau atau masa sekarang. Yang ketiga, fakta material. Yang keempat, dilakukan secara sengaja. Yang kelima, dengan maksud untuk menyebabkan pihak lain bereaksi. Yang keenam, pihak yang dirugikan atau terlukai harus bereaksi terhadap kekeliruan penyajian. Dan yang ketujuh, mengakibatkan kerugian. Bentuk-bentuk dari kecurangan yang pertama ada penggelapan, manipulasi, pencurian, ketidakjujuran, kelakuan buruk, kelalaian, penggelapan pajak, penyimpangan, pemerasan, penyerobotan, dan penyalahgunaan. Selanjutnya, unsur-unsur kecurangan yang bisa melawan hukum. Yang pertama ada dilakukan dengan sengaja untuk suatu tujuan, contohnya penipuan. Yang kedua, dilakukan oleh orang dari dalam atau dari luar organisasi. Yang ketiga, untuk mendapatkan keuntungan kelompok atau keuntungan pribadi. Dan yang keempat, secara langsung atau tidak langsung merugikan pihak lain. Yang selanjutnya ada klasifikasi kecurangan. Yang pertama ada manajemen fraud, yang kedua ada non-manajemen fraud, dan yang ketiga computer fraud. Manajemen fraud adalah kecurangan yang dilakukan oleh kelas ekonomi yang lebih atas dan terhormat yang biasanya disebut dengan white collar crime. Karena orang-orang yang melakukan kecurangan ini biasanya memakai kemeja putih. Yang kedua, employee fraud atau kecurangan karyawan. Kecurangan karyawan biasanya melibatkan karyawan bawahan. Selanjutnya computer fraud. Computer fraud adalah tujuan pengadaan komputer antara lain digunakan untuk pencatatan. Namun kejahatan komputer dapat berupa pemanfaatan sumber daya komputer yang sah, perusakan atau pencurian fisik atas sumber daya komputer itu sendiri. Selanjutnya, faktor-faktor yang mendorong terjadinya kecurangan. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa terjadinya kecurangan sebagai akibat antara tekanan kebutuhan seseorang dengan lingkungan yang memungkinkan bertindak. Jadi keadaan yang menciptakan peluang terjadinya kecurangan. Nah, secara garis besar kecurangan dapat terjadi karena beberapa faktor. Yang pertama, lemahnya internal kontrol pada perusahaan-perusahaan. Yang kedua, tekanan keuangan terhadap seseorang. Yang ketiga, tekanan non-keuangan. Dan yang keempat, indikasi lain. Selanjutnya adalah teori Ghosn, didasari dari majalah Warta Pengawasan nomor 5 tahun 1993. Para ahli ada yang mengelompokkan bahwa hal-hal yang mendorong seseorang untuk melakukan kecurangan yang dikenal dengan teori Ghosn yang merupakan singkatan dari Greed, Opportunity, Need, dan Exposure. Tanda-tanda atau kondisi adanya kecurangan. Secara umum, kecurangan bisa dikendalikan dengan syarat bagi organisasi harus menempatkan penempatan karyawan dengan jobnya. Atau karyawan yang bekerja dalam seorganisasi harus ditempatkan sesuai dengan keahliannya. Ciri-ciri adanya kecurangan menurut buku Fraud Auditing. Secara garis besar, yang pertama, terdapat angka laporan keuangan yang mencolok dengan tahun sebelumnya. Yang kedua, adanya perbedaan antara buku besar dan buku tambahan atau buku pembantu. Yang ketiga, perbedaan yang ditemukan karena melalui konfirmasi. Yang keempat, transaksi yang tidak didukung oleh bukti yang memadai. Yang kelima, transaksi yang tidak dicatat sesuai dengan otorisasi manajemen. Dan yang kelima, terdapat perbedaan kepentingan. Selanjutnya, kecurangan yang dilihat dari sudut pandang akuntansi. Ada 4. Yang pertama, kecurangan korporasi. Yang kedua, kecurangan pelaporan. Yang ketiga, kecurangan manajemen. Yang keempat, kegagalan audit. Pencegahan dari kecurangan.
Kecurangan karyawan mempunyai kesempatan untuk melakukan kecurangan memang kecil atau sedikit, maka pencegahannya pun relatif mudah, antara lain dengan cara sistem pengendalian intern yang baik, memberikan gaji dan pendapatan yang baik, pengawasan yang cukup. Baik, itu tadi yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua ilmu yang saya berikan hari ini dari penjelasan bab 2 tentang kecurangan dari materi kuliah saya pengauditan 1. Kurang lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.